Ya, assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Mbak Heru. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik Bu Baik, ya. sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah Bu. Nah Bu Atin, Yap. hari ini yaitu mau observasi lah Bu. Kira-kira eh, Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kira-kira nggak masalah Bu ya? Siap ya? Insya Allah. Iya. Bismillah. Iya Bu. Nah ini ada beberapa hal Bu yang terkait dengan sebelum saya mengobservasi Ibu, yaitu ada beberapa lembar catatan. Nah Ibu rencananya mau ngajar apa Bu? Ngajar bahasa Indonesia, Hmm. kemudian PPKN ke SBDP. Oh iya, jadi ini langsung 3 mata pelajaran Bu ya dalam satu pertemuan. Nah kemarin Bu yang Ibu Atin kirim ke saya itu sudah saya baca mulai dari tadi pagi. Itu sudah memasukkan beberapa unsur yang saya inginkan. Alhamdulillah Bu. Yang pertama ada budaya positif. Nah di budaya positif ini ada beberapa di pembelajaran inti yang Ibu masukkan. Terus kemudian ada KSE atau keterampilan sosial emosional. Tapi sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar ya apa itu keterampilan sosial emosional? Apakah baca-baca sepintas ataukah sudah pernah baca, gimana Bu? Sebelumnya belum pernah, Belum tapi pernah. harian itu kan Pak Heru ada ngasih Ngirim. tahu sepintas lewat WA. Iya. Jadi agak sedikit istilahnya apa ya? Pengen tahu gitu. Iya, pengen tahu Bu ya. Jadi baca sekilas aja Sekilas, heeh. tentang KSE itu Iya. apa gitu. Cuma sekilas aja Pak. Iya ya, alhamdulillah Bu. Jadi memang KSE itu kan keterampilan sosial emosional. Jadi itu sebenarnya ada tujuannya Bu. Kenapa kok kita terapkan di pembelajaran di dalam kelas? Salah satunya tujuannya itu yaitu eh, membuat siswa itu lebih mampu menyadari apa hal-hal apa yang mereka lakukan di dalam kelas. Tetapi tujuannya ini sebenarnya bukan menyadarkan khusus siswa juga sih, guru dan siswa. Terus kemudian yang kedua, siswa tersebut mampu mempertahankan dan mengembangkan hubungan positif antara siswa satu dan siswa yang lain. Kemudian juga prinsip, sebenarnya ada 5 prinsip KSE nih Bu yang sudah Ibu tulis di sini. Kan ada kesadaran diri, Ya. kemudian ada kesadaran sosial atau menghargai perbedaan, kemudian ada keterampilan berelasi. KSE yang Ibu sampaikan di sini ada kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian kesadaran keterampilan berelasi. Nah dari total KSE itu sebenarnya ada 5 Bu. Ada kesadaran diri, manajemen diri, sosial, keterampilan berelasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tapi saya yakin dengan KSE yang masuk di sini, nanti pada intinya siswa maupun gurunya bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Satu terakhir Bu, Ibu pernah mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pernah, tetapi belum terlalu memahami. Belum terlalu memahami Bu ya. Pernah banget tapi Jadi belum terlalu memahami. pelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa Bu. Jadi maksudnya gini, kan Ibu itu memiliki siswa yang beragam. Ya, Otomatis kebutuhan belajar murid tersebut satu dan antara lain itu berbeda Bu. Nah gunanya pembelajaran berdiferensiasi ini salah satunya adalah kita bisa mengakomodir kebutuhan murid melalui teks bacaan. Cuma ada beberapa siswa yang mereka membutuhkan kebutuhan yang lain, mungkin dari mendengarkan, mungkin dari menonton tayangan dan sebagainya. Nah intinya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid sesuai dengan kemampuan atau bakat yang mereka miliki. Tapi tidak mentang-mentang beda 25 treatment beda, enggak juga buatin ya. Artinya tergantung kebutuhan, dalam arti guru kan bisa mengambil keputusan, oh jadi di antara ini ada 3 yang akan saya ambil. Nah itu salah satu tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Nah yang pertama, adapun pembelajaran Bu Atin tadi, nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa Bu? Dengan membaca teks, siswa bisa menentukan informasi penting apa yang ada di bacaan tersebut. Iya. Kemudian siswa bisa
menentukan tindakannya ke untuk yang PPKN menentukan tindakannya bagaimana menghargai perbedaan budaya Indonesia yang beragam. Kemudian untuk yang SBDP-nya mereka akan praktek, jadi dengan kegiatan praktikum mereka bisa membuat salah satu contoh karya seni rupa yaitu ekoprint. Membuat Ekoprint. karya ekoprint ya. Ya. Nah, terus kemudian nanti area pengembangan yang ibu kehendaki pencapaiannya tadi apa-apa aja? Saya pengennya anak-anak itu bisa menghargai perbedaan, kemudian bisa membuat karya ekoprint dengan penuh rasa tanggung jawab dan bisa kerjasama dengan baik dengan anggota kelompoknya. Ya, kerjasama ya. Menghargai perbedaan, kemudian kerjasama. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya terhadap tugas tadi Bu Iya, ya. bisa Nah, selesai tugasnya. Oke. Terus kemudian strategi yang Ibu persiapkan apa kira-kira Bu dalam pembelajaran ini? Kan tadi sudah ada tiga muatan mapel yang Ibu masukkan. Salah satunya ingin siswa itu mampu menghargai perbedaan, bekerja sama dengan teman yang lain maupun kelompoknya, kemudian bertanggung jawab. Kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan ini apa Bu? Dikasih penjelasan dulu seperti itu, dijelaskan garis besar kegiatannya seperti apa. Iya. Kemudian diskusi pastinya, tanya jawab. Iya. Apa-apa aja yang mungkin mereka sudah pahami, apa yang belum dipahami mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian praktek langsung, learning by doing. Iya. Oke. Nah, mungkin itu aja Bu untuk praobservasi kita. Nanti selama observasi di kelas, nanti saya tuh tidak ngapa-ngapain, hanya duduk melihat Ibu. Ya pokoknya Ibu kreasikan lah, santai aja lah Bu. Artinya ya dianggap aja lah saya ini nggak ada gitu. Cuma di situ nanti yang saya amati ada beberapa aspek strategi pengembangan yang akan Ibu lakukan di situ apa. Yang tadi yang Ibu sampaikan tadi nanti saya checklist. Seandainya memang sudah terlaksana saya checklist, seandainya belum juga saya checklist. Nanti apapun yang Ibu lakukan, lakukanlah gitu. Jadi jangan ada saya nanti takutnya Ibu terbatas. Nah itu aja Ibu Atin. Terima kasih banyak atas penjelasan praobservasi ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak turun hari ini? Ada. Siapa? Felix sakit. Tadi ibunya ada mengabari, ya ada izin. Kemudian Aranya juga sedang dalam keadaan sakit, betul. Ada lagi? Melati. Sakit. Nah, ini kayaknya sudah tahu kawannya, yang kawan terdekat berarti tahu nih kemungkinan besar. Zaidan. Lupa tidak di absen. Silahkan ditaruh dulu Zaidan. Jangan lupa untuk absen ya, tiap kali datang nanti dialpakan, bahaya. Oke. Hari ini giliran siapa yang pimpin berdoa? Kibinya mana? Kibinya masih belum hadir, masih ke WC. Oke, tunggu sebentar. Ayo Kibi. Oke, ayo Kibi, silakan mimpin berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, tadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada bertanya, ada beberapa kawan kalian yang tidak hadir. Kawan-kawan kalian ini dalam keadaan apa tadi? Keterangannya sakit. Jadi kita bantu doa supaya apa? Supaya cepat sembuh, betul, supaya cepat sembuh dan supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala, belajar bersama lagi dengan kita, gabung belajar bersama lagi. Kemudian bagi yang sudah hadir, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Apa yang harus disyukuri, Raihan? Betul, kita diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, turun sekolah, beraktivitas dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai lagu apa? Berkibarlah benderaku. Ada yang tidak hafal? Hafal semua ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita coba untuk nyanyikan dulu lagu Berkibarlah benderaku, tetapi yang 2 stansa ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah gembira di seluruh pantai Indonesia, mengenang pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatku membela. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian yang sudah belajar untuk yang akan kalian lakukan. Yang pertama, kita akan mencari informasi penting dari bacaan yang nanti akan kalian baca. Kemudian yang kedua, kalian akan mempelajari keanekaragaman budaya Indonesia. Beragam nggak budaya Indonesia? Beragam. Seperti yang ada di semboyan kita ya, yang ada di kakinya burung Garuda. Apa itu semboyannya negara kita? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya pintar. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini ada kata berbeda-beda. Berarti artinya kebudayaan bangsa Indonesia satu atau lebih dari satu? Berbeda, karena ada berbeda berarti lebih dari satu. Bagaimana kita harus mempelajarinya, kemudian bagaimana kita melestarikannya, dan bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, seperti yang sudah kita rencanakan di minggu lalu, kita akan melakukan apa? Ekoprint. Kita akan bikin ekoprint secara berpasangan. Sudah ada pasangannya ya? Sudah, oke, aman. Berarti oke, sebelum kita ke ekoprint, kita akan belajar melakukan kegiatan kita yang pertama. Ibu mau bertanya dulu. Gambarnya ada kelihatan nggak? Ada terlihat? Yang di belakang terlihat nggak? Terlihat, oke, lihat dulu. Oke, sudah? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Kak Abel? Oke, sebelah kanannya Ibu. Oke, sudah terlihat? Terlihat. Ini gambar apa? Ada yang tahu, angkat tangan. Oke, Tata, apa Tata, ini gambar apa? Batik dengan motif yang seperti ini berasal dari mana? Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua? Dari mana? Dari Jawa. Dari Kalimantan. Oke, batik itu apa sih? Ada yang tahu batik? Baju adat, motif. Kemudian ada lagi? Baca. Oke, sudah ada yang tahu alurnya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu batik, ragam motifnya seperti apa, ciri khasnya seperti apa, silahkan kalian buka tema 7 kalian di halaman 81. Oke, ada yang nggak bawa? Oke, bagi yang tidak bawa, angkat kursinya, mejanya dibiarkan saja, dekati kawannya yang bawa. Nih, dekat, berpasangan.
Dibaca dulu halaman 81. Buku tulisnya jangan lupa dibawa. Yang datangi kawannya, jangan lupa bawa alat tulisnya. Kalian baca dari halaman 81 sampai dengan halaman 82. Kemudian silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Masing-masing menulis ya. Untuk mencarinya boleh kerjasama dengan tadi yang didekati. Tetapi masing-masing anak harus halo. Dengarkan dulu nak. Halo. Hai hai. Oke, bagus. Silahkan kalian tulis informasi penting apa saja yang kalian dapat setelah kalian membaca dari halaman 81 sampai berapa? 82, yaitu mengenai apa? Iya. Apa, Nisa? Mengenal batik. Ada pertanyaan untuk kegiatan yang harus dilakukan? Tidak. Jika tidak, silahkan dikerjakan. Bagi yang bingung, silahkan nanti angkat tangan. Betul. Silahkan dikerjakan. Masih pentingnya. Pandi sakit? Pusing. Mau pakai minyak? Ya, dibaca dulu. Untuk tahu informasi penting, ya hal yang pertama yang harus dilakukan apa? Dibaca. Pinter. Informasi penting aja. Dari bacaan itu apa aja yang kamu dapat? Tulis informasi pentingnya. Oke, Nisa yang informasi pentingnya ditulis informasi penting. Titik 2. Nisa akan menuliskan pengertian dari batik. Kemudian yang kedua, ada yang dapat lagi? Dari informasi pentingnya, selain pengertian batik, dari apa yang dibaca? Apa lagi? Ada Abi. Iya, hati-hati. Salah kan? Ya, tulis ke depan. Oke, satu lagi. Batik adalah gambar lukisan pada kain yang diberi dengan bahan lilin dan juga pewarna. Kemudian batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa. Kemudian teknik pembuatan batik ada beragam. Apa aja? Ada batik tulis, ada batik cetak, ada batik jumbutan, ada batik prada, dan juga ada batik printing. Kemudian ragamnya, ragam motifnya bisa menjadi motif apa aja? Geometris, non geometris, dan juga benda mati. Jadi di sini batik itu merupakan salah satu karya seni rupa daerah yang harus apa? Dilestarikan. Kenapa harus dilestarikan? Ada isu apa tentang batik? Betul.
Betul, supaya tidak diklaim atau supaya tidak diambil alih oleh bangsa lain, maka batik harus tetap dilestarikan. Bagaimana cara melestarikannya? Salah satunya yang simple. Apa, Ali? Betul, kita harus bangga memakai baju batik. Kalau kita nggak sering make, maka nanti diklaim oleh negara lain sebagai kebudayaan mereka. Padahal batik merupakan asli dari Indonesia. Kemudian tidak hanya batik saja, wayang, kemudian reok, apalagi? Lupa. Ada karya seni rupa, kemudian ada karya seni apa? Tari, kemudian patung yang khasnya daerah kita apa? Patung apa? Atau topeng apa? Patung lembu suwana. Topeng apa? Apa itu topeng hudok? Ali bisa menjelaskan? Topeng dari suku apa? Dayak. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya merupakan kepercayaannya mereka, topeng hudok itu adalah untuk tolak bala. Kemudian kalau anyaman yang terkenal dari Kalimantan Timur apa? Tas apa? Lagi-lagi dari suku Dayak ya. Tas apa? Betul, tas anjat. Jadi itu juga merupakan karya seni daerah dari karya seni kriya. Beragam nggak? Beragam. Bagaimana mau menanggapi keragaman itu? Apakah kita harus mengolok-olok? Tidak, kita harus menghargai, melestarikannya. Selesai untuk perhatikan. Nih, nanti plastik yang sudah kalian bawa, Ibu pinjam salah satu plastiknya. Boleh pinjam plastik? Plastik saya mana? Ya kan tadi di Malik. Mana, Bu? Loh, kamu bawa kemana plastikmu? Ini ada. Siapa ya? Punya Malik. Nih plastiknya dipotong dulu jadi 2 bagian. Dipotong, tak. Sudah dipotong. Nanti masukkan ke sini. Masukkan ke dalam tote bagnya. Setelah itu, kalau enggak gini, nih di sini disusun dulu motifnya. Motif apa yang mau kalian bikin? Naruhnya yang di belakang ini yang ada motifnya ini di depan kayak gini. Ya. Setelah kalian susun motifnya bentuknya seperti apa, ini dimasukkan ke tote bagnya, ke dalam tote bagnya. Setelah itu di atas tote bagnya ditutup pakai plastik lagi, baru dipukul. Kalian boleh bikin 2 permukaan atau 1 permukaan saja. Dipahami? Paham. Saya, Bu. Ari dan juga Adel, alatnya di bawah. Malika dan Geca.
keluarkan, nanti Ibu yang keluarkan. Jadi yang sampah yang di luar aja yang diambili. Tote bagnya nanti dikumpulkan ke depan. Ini setelah kita tutup pelajaran kita, Ibu minta tolong Kaira, Malika, kemudian Atar sama Hafid ya, ikut Ibu. Oke? Mencari informasi penting dari teks, dari bacaan. Salah satu informasi pentingnya tadi apa? Batik adalah pintar. Batik juga termasuk salah satu karya seni rupa. Karya seni rupa apa yang sudah kalian praktekkan pada hari ini tadi? Apa? Batik atau ekoprint? Ekoprint. Oke. Kemudian bagaimana kebudayaan di Indonesia? Beragam atau cuma satu aja? Beragam. Bagaimana caranya kita menghargai perbedaan itu? Bagaimana cara kita menjaganya? Tidak mengolok-olok. Kemudian bangga pakai apa salah satunya? Bangga pakai batik. Oke. Kemudian dari tadi kegiatan ekoprint, kita menghasilkan sampah nggak? Iya. Ada apa aja sampah yang kalian hasilkan tadi? Daun, plastik, bunga. Oke. Ada berapa jenis sampah di sini? Dari 3 jenis sampah ini bisa digolongkan menjadi berapa bagian? Ada berapa jenis? 2, yaitu organik dan anorganik. Yang anorganik apa? Plastik. Plastiknya tadi diapakan? Dibuang ke tempat sampah yang anorganik. Daunnya sekarang, daun organik atau tidak? Organik. Kalau organik bisa kita manfaatkan untuk membuat apa? Sampahnya nak. Sampahnya bisa kita manfaatkan untuk apa sampah daun? Apa? Tadi ada yang apa, Fandi? Betul, untuk membuat pupuk, untuk membuat kompos. Nah, sekolah kita, qadar Allahnya, punya tempat composting atau pembuatan kompos. Jadi nanti perwakilan kelompok yang tadi sudah Ibu sebutkan, Malika, kemudian Atar, Hafid, dan juga Kaira, silahkan nanti ini ditaruh di tempat compostingnya supaya bisa berubah menjadi pupuk. Oke, nanti Atar, Kaira, Hafid, dan juga Malika bisa menjelaskan ke teman yang lain yang tidak punya kesempatan, yang belum berkesempatan hari ini untuk naruh compostingnya. Oke, kemudian tadi waktu melakukan praktikum ada yang terluka? Saya Bu kena pemukul. Ya, artinya harus apa? Hati-hati karena kita menggunakan kita pakai anak cobek supaya tidak luka. Tapi masih sakit? Masih? Sudah tidak? Alhamdulillah jika sudah tidak. Yang masih nanti sampai di rumah ditaruh, dikompres pakai air es ya. Ya, betul. Betul. Oke, dari kegiatan kita hari ini ada yang ditanyakan? Terima kasih. Tadi setelah praktikum sudah pada menjaga kebersihan, kelasnya sudah bersih, sudah bertanggung jawab, sudah buang sampah. Ibu ucapkan terima kasih, juga sudah mau berusaha walaupun hasilnya mungkin ada yang belum sempurna. It's okay, namanya kita belajar. Hari ini belum bagus, next time kalau kita coba lagi diharapkan bisa lebih bagus. Karena sudah punya pengalaman, oh saya tadi nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gini. Ketika sudah mengalami harusnya punya keterampilan itu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya anak-anak hebatnya Ibu. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi silakan masing-masing masukkan, dibuka, ambil daunnya, nah masukkan ya. Atar boleh yang di situ gantian. Nah dulu, yang cowok kesana dulu. Ya masukkan aja nak. Ayo masukkan. Sampah plastiknya boleh simpan, boleh dibuang di tempat yang anu ya. Ya masukkan, pinter. Iya, jadi pupuk organik nak, pinter. Oke. Ya. Jangan sampai ada yang anunya ya. Ada yang anorganik. Ya betul. Ya, nanti dibuat plastiknya diapakan? Dibuang. Ya. Oke, sip. Ayo, Atar sama Hafid. Malika sudah. Jangan ada yang nyangkut ya, Tar. Nanti cuci tangan setelah itu ya. Ada sabun kan dia no. Oke, nanti cuci tangan ya pakai sabun ya. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat Baik. Bu, ya? Baik, oke. Nah, alhamdulillah Ibu, kegiatan kita kemarin saya sempat melakukan supervisi akademik Ibu, mengikuti pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Tentunya dalam kegiatan tersebut Ibu sudah melakukan beberapa hal yang terkait dengan RPP yang Ibu buat. Mungkin ada sedikit saya pengen bincang-bincang dengan Ibu Atin. Kira-kira dalam kegiatan tersebut, kira-kira bagian mana Bu yang sudah baik dan perlu Ibu tingkatkan lagi kira-kira? Bagian yang menurut saya Pak ya. Iya betul Bu. Kalau menurut saya bagian yang sudah lumayan seperti itu, yang bagian pelajaran untuk siswa melakukan praktik lah. Karena waktu itu kan kita ada bikin ekoprint kayak gitu Iya, Pak. betul. Nah, yang lumayan menyenangkan kelihatan menurut saya pas waktu itu, karena anak kayak melakukan kegiatan aktif, terus mereka melakukan lah intinya. Iya. Dan mereka juga bisa kerjanya tim kan, sambil ngerjakan, sambil mungkin berkisah dengan kawannya, jadi kayak mungkin lebih santai gitu ke anaknya. Iya, oke. Iya Bu, saya juga mengamati dan juga ikut andil dalam kelas tersebut. Sangat aktif sekali kegiatan yang Ibu lakukan. Nah, dalam kegiatan yang Ibu lakukan tersebut tentunya sudah melakukan beberapa model pembelajaran, yaitu mungkin antara lain ada visual, auditory maupun kinestetik. Nah, yang sudah terjadi pada pembelajaran Ibu kemarin itu apakah sudah merangkul ketiganya atau salah satunya? Kalau menurut saya walaupun mungkin belum maksimal Pak ya, Iya. tapi dari ketiga aspek ini ada. Karena dari visual awalnya saya melakukan persepsinya, nampilkan gambar Ya. batik. Nah, anak melihat, berarti itu. Kemudian ada juga saya contohkan yang ekoprintnya, bikinnya kayak gini. Kemudian yang kedua yang auditori, secara garis besar, nggak detail juga, tapi secara garis besarnya kan saya memberikan instruksi pas waktu ekoprint tuh kayak gini, otomatis anak mendengar. Kemudian yang kinestetiknya mereka melakukan bikin produk. Langsung praktik Bu ya? Iya. Oke. Nah, kemarin sempat saya meminta Ibu Atin itu untuk mempersiapkan RPP berdiferensiasi dan memasukkan KSE atau kesadaran sosial emosional. Kira-kira ada kesulitan Bu dalam membuat atau menyiapkan RPP itu? Ya, awalnya pas waktu Pak Heru ngomong, Bu Atin nanti Iya. kita supervisi. Saya sudah menyiapkan RPP. Nah, kemudian Bapak memberikan ini nanti dimasukkan ini. Nah, waktu itu nggak tahu apa itu KSE. Belum tahu Bu ya? Karena Oke. belum pernah mendengar kayak gitu. Terus waktu saya ada chat Pak Heru tanya kayak Iya. mana kayak gitu, Iya, terus iya, betul. sambil juga saya
baca-baca di internet. Iya, artinya Ibu melakukan meriset Bu ya, mencari tahu apa itu KSE, apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira sepintas setelah Ibu melakukan search atau mencari informasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, memasukkan unsur KSE di dalam kegiatan yang pembelajaran Ibu tadi, kira-kira sudah berdiferensiasi belum pembelajaran Ibu? Yang setahu Ibu lah, setahu Ibu, kira-kira sudah berdiferensiasi belum kegiatan tersebut? Nah, ini yang saya belum terlalu Pak Heru ya. Iya. Memang melakukan tapi belum terlalu Iya. yang mana yang Iya, diferensiasinya. Karena kalau di saya kan berdiferensiasi itu dibedakan kayak gitu. Nah, kayaknya kemarin tuh bedanya di mana gitu saya. Oh iya, siap. Terus kemudian terkait tadi kan Ibu ada kendala tuh Bu, terkait pengertian apa itu pembelajaran berdiferensi, KSE. Kemudian Ibu sudah melakukan mencari informasi dari sumber-sumber seperti Google dan sebagainya. Kira-kira hal tersebut memotivasi Ibu nggak untuk melakukan hal-hal lagi? Misalnya gini, nanti untuk pembelajaran selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran yang seperti tadi atau meningkatkan lagi. Ada keinginan ketika ngelihat anak belajarnya enjoy kayak gitu tuh, ada keinginan untuk nanti kayak kalau belajar tuh bikin yang lain yang mungkin serupa, yang bisa ngelibatkan anak, yang bisa bikin mereka enjoy. Oke, kira-kira kapan Bu pengen start melakukan itu? Mungkin di tahun ajaran yang kalau seandainya itu Ibu melakukan besok atau minggu depan, sanggup Bu? sebenarnya ini setelah ini mau melakukan pembelajaran yang agak mirip juga. Kami nanti mau bikin yang PKN, KDPKN, mau bikin kayak mempresentasikan keanekaragaman kebudayaan. Jadi kami nanti mau bikin kayak diorama. Anak-anak tuh nanti mereka sudah dibagi kelompok, diberi kewenangan. Saya memberi kebebasan kepada anak-anak untuk milih mana provinsi yang kamu pilih, yang mau kamu presentasikan, tetapi tidak boleh bertabrakan dengan kelompok yang lain. Kami kemarin sih karena saya kasih waktu untuk mereka diskusi, jadi untuk milihnya itu supaya mereka tidak tuburukan, kami ada grup kelas. Jadi saya kelompok 1, 2, 3, mereka duluan. 1, misalkan sudah ada yang milih Kalimantan Timur, kelompok 2. Jadi kelompok yang lain tidak boleh memilih itu, gitu. Semuanya nanti di situ, nanti insya Allah setelah ini kami akan nyusun itu dan nanti akan mempresentasikan. Nah, enggak tahu itu sudah masuk terdiferensiasi atau belum tahu. Kira-kira Bu, dalam kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini, maksud kemudian saya melakukan supervisi akademik di kelas, kira-kira ada nggak unek-unek yang pengen Ibu sampaikan atau hal-hal lain yang pengen Ibu sampaikan terkait dalam supervisi akademik ini Bu? Menurut saya sih bagus Pak, karena kan kayak tadi yang awalnya nggak tahu KSE, jadi tahu KSE itu apa yang perlu dimasukkan detail kayak gitu. Kemudian awalnya kaget aja sih Pak, nggak terbiasa, maksudnya grogi secara, karena ada yang dilihat itu grogi. Tapi kalau misalkan sering mungkin akan rutin terbiasa, gitu akan terbiasa. Cuma awalnya pas Pak Heru ngomong mau disuruh, agak mikir juga mau diapakan gitu, dan agak grogi ditunggui kayak gitu Pak Heru. Harapan Ibu dari kegiatan yang saya lakukan ini seperti apa Bu? Kalau menurut saya pribadi bagus untuk dilanjutkan lagi, karena kan mungkin ada juga beberapa, nggak saya sendiri yang belum tahu tentang apa itu, mungkin sudah tahu tapi maksudnya belum tahu secara mendetail, tapi bisa dibagikan lagi, jadi bisa berbagi informasi dan informasi bisa semuanya tahu kayak itu dan bisa melaksanakan. Kalau misalkan bisa semuanya melaksanakan kan alhamdulillah, itu kan berpihak kepada siswa kayak gitu. Iya Bu. Nah, ya terima kasih Bu Atin
Mungkin dari kegiatan hari ini saya bisa merefleksi. Menurut pengamatan saya, apa yang sudah Ibu lakukan dari awal sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran Ibu itu sudah menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memasukkan unsur kesadaran sosial emosional. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa. Apa yang telah Ibu lakukan dari yang saya dengar dari Ibu maupun pengamatan saya, Ibu sudah mengakomodir segala kebutuhan siswa. Misalnya nih, siswa ingin mau seperti ini, Ibu lakukan. Siswa ingin praktik langsung dengan melakukan teknik ekoprint, Ibu lakukan. Terus hal-hal lain juga, salah satunya adalah Ibu sudah melakukan salah satu kesadaran sosial emosional. Contoh kesadaran diri. Siswa Ibu beri tugas, siswa mampu melaksanakan dengan baik, artinya dia sadar bahwa dia mempunyai tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dalam manajemen diri, siswa itu selain dia punya tanggung jawab, dia bisa memanage waktu yang Ibu berikan sampai dengan akhir pembelajaran akhirnya terselesaikan dengan baik. Saya juga melihat itu, Pak. Saya lihat siswa itu aktif dan sesuai target. Ketika pembelajaran berakhir, teknik ekoprint yang Ibu lakukan selesai. Kemudian yang ketiga, keterampilan dalam membangun relasi. Ibu dalam kelas saya perhatikan Ibu membagikan beberapa kelompok kecil, terdiri dari 2, 3 maupun 4 siswa, dan mereka secara aktif tuh bekerja sama antara satu dan lain. Artinya apa? Secara tidak langsung keterampilan membangun relasi antara satu siswa dengan siswa yang lain terbangun dengan baik. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya setelah siswa itu tergabung dalam kelompok kecil, mereka menentukan tuh, yang satu megangi plastiknya, yang satu nutuk daun-daunnya, yang satu megangi tasnya. Akhirnya terjadilah pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga memasukkan unsur kesadaran sosial emosional. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bu Atin. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Heru. Ya, harapan saya juga semoga kegiatan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa selalu bisa kita berikan kepada anak didik kita. Semoga juga Bu Atin bisa menularkan ke teman-teman di sebelahnya, baik itu kelas Berlian dan Mutiara dan juga di kelas lintas kelas lainnya. Terima kasih sekali lagi Bu Atin. Terima kasih Pak Andri Prasetyo yang telah mendampingi melakukan pendampingan individu 5 ini. Nah, mungkin ada hal lain yang disampaikan atau cukup, Pak? Cukup, Pak ya? Oke, ya, terima kasih.